Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat taslih kaum muslimin rahmati Allah, jika kita ingin berpergian ke satu tempat, kemudian berpergian yang cukup lama, misal 1-2 hari, 2-3 hari, bahkan sampai sepekan, kira-kira apa yang kita cari? Pasti kita akan mencari tempat penginapan, ya. Kita akan memilih hotel, kita akan memilih di mana kita akan bermalam dan lain sebagainya. Dan tahukah bahwa inspirasi hotel atau tempat penginapan itu adalah dari ayat Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 29, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk memasuki rumah-rumah yang tidak berpenghuni, yang di dalamnya terdapat keperluan kalian. Ternyata inspirasi dari ayat ini, kaum muslimin terinspirasi untuk membuat satu tempat di mana orang-orang bisa tinggal atau bisa menginap sekian malam misalkan. Siapapun bisa mampir, dan itu yang kita hari ini katakan sebagai hotel. Dan inspirasinya dari ayat, dari kalimat antadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Itulah muslimin, ayat Al-Quran itu dicoba diejawantahkan menjadi sebuah amal nyata. Itu sebuah penginapan yang kita kenal hari ini sebagai hotel. Ternyata hotel pertama kali itu adalah ide yang didapat dari sebuah ayat yang akhirnya dijadikan sebuah amal nyata oleh kaum muslimin. Dijadikan sebagai tempat penginapan para orang-orang luar kota, baik itu pedagangkah atau para pencari ilmu ketika itu. Sebagai contoh misalkan, dulu hotel-hotel itu dinamakan sebagai Darud Diyafah atau rumah perjamuan. Misalkan dari seorang penuntut ilmu ingin bermalam di suatu tempat atau mencari ilmu atau mencari hadis yang itu butuh keluar kota pasti dan ditempuh selama berhari-hari. Itu mereka para penuntut ilmu itu bisa tinggal di tempat penginapan tadi yang disebut juga Darud Diyafah atau hotel hari ini. Dan ketika itu mereka diberikan secara cuma-cuma dan fasilitas yang ada bisa digunakan, atau tempat penginapan atau Darud Diyafah itu bisa ditinggali atau diinapi oleh muslim atau bukan muslim. Baik, sebagai contoh misalkan suatu kali di dalam diceritakan oleh Imam Az-Zahabi bahwa suatu kali seorang ulama Andalus, Baqi ibn Makhlad, ini sangat terkenal sekali, ingin belajar kepada seorang imam besar, Imam Ahmad ibn Hanbal, yang Baqi dari Andalus, Baqi bin Makhlad dari Andalus, sedangkan Imam Ahmad berada di Baghdad. Pastinya akan menempuh jarak yang sangat jauh dan butuh bermalam di suatu tempat. Nah, seorang Baqi bin Makhlad ini diperbolehkan untuk tinggal di satu hotel di Baghdad. Ya,
Meskipun fasilitasnya mungkin tidak ada wifi, ketika itu memang tidak ada wifi, tapi inspirasi atau ide mendirikan tempat di mana orang yang dari luar kota untuk bisa menginap bermalam itu sudah ada dalam Islam. Dan dahulu para penuntut ilmu gitu ya. Dahulu para pedagang yang dari luar kota untuk keperluan dagangnya atau keperluan mencari ilmunya. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, perhotelan ya kira-kira atau penginapan dalam peradaban Islam mengalami kemajuan dari zaman ke zaman. Pastinya akan berkembang. Entah dari sisi fasilitasnya, entah dari sisi dan lain sebagainya, pelayanan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya akan katakan di sini bahwa dulu hotel itu memiliki dapur khusus yang nanti hotel tersebut meng-hire ya, mempekerjakan satu ahli masak yang nantinya dimasak di situ, dan setiap penghuni hotel, setiap yang menginap di hotel tersebut mendapatkan fasilitas makan atau ya free breakfast lah katakan, atau nggak cuma free breakfast ya, tapi ya lunch juga, ya dinner juga gitu ya. Mereka dapat haknya seberat kira-kira 3 uqiyah. Uqiyah itu hitungan dalam bahasa Arab. Uqiyah itu bisa diartikan atau hari ini bisa dapat setengah atau 1 kilogram roti dengan 250 gram daging yang sudah mateng, tinggal siap saji, tinggal makan gitu. Masya Allah ya. Orang yang nginep digratisin full mealnya apa ya? Meal kira-kira, benar ya meal ya. Makannya gratis. Ya breakfast, ya lunch, ya dinner. Mungkin kita akan bertanya-tanya, dari mana uangnya itu? Kemudian dari mana pembiayaannya? Hotel kan butuh operasional, tempat penginapan kan butuh menggaji, dan sebagaimana saya katakan juga bahwa hotel semuanya ini dibiayai oleh harta wakaf. Jadi semuanya gratis dan semuanya dibiayai oleh harta wakaf. Sehingga operasional ditanggung, para juru masaknya ditanggung, dan lain sebagainya. Baik, kemudian di antara fasilitas yang ada di penginapan ketika itu adalah yang diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Pernah suatu kali di hotel itu ada orang yang selesai ada bank ada mungkin tempat penyimpanan uang lah. Apa ya hari ini kira-kira bahasa intinya apa tuh? Kotak gitu. Brankas ya. Tapi brankas itu bukan cuma brankas, tapi ada orang yang amanah menjaganya dan tidak bisa mengambil harta itu kecuali pemiliknya. Sebagai contoh, waktu itu Imam Ibnul Jauzi menceritakan bahwa ada seorang majikan dengan budaknya yang berhasil menjual barang atau dagangan sekitar sekian dinar. Ketika itu harta dititip di situ dan dia pulang dengan budaknya yang dibeli itu. Di pertengahan jalan, budaknya menikam dan membunuh majikannya. Kemudian datang ke hotel yang tadi untuk mengambil. Ketika ditanya oleh pegawainya, ini kamu siapa? Saya ini, oh maaf, saya tidak bisa memberikannya kecuali kepada pemiliknya. Itu fasilitas. Ini mungkin hari ini seperti bank, ya. Tapi itu di hotel, Maka bayangkan ya, hotel itu bukan hanya melayani orang yang nginep saja, tapi menyimpan hak atau hartanya secara aman dan tidak bisa diambil kecuali oleh para pemiliknya. Itu inspirasinya dari ayat dalam surat An-Nur 29. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Terakhir, ya. Orang-orang dahulu membangun hotel itu berlomba-lomba. Apalagi mereka orang yang ada ya, dengan berkecukupan hartanya banyak, mereka membangun hotel untuk penginapan manusia dan lain sebagainya, mau baik muslim maupun non muslim segala macam di tempat yang sama. Sebagaimana diceritakan bahwa para wanita berlomba-lomba untuk mendirikan hotel atau tempat penginapan, meskipun sederhana, tapi inilah bukti bahwa kaum muslimin itu tinggi untuk urusan sosial itu, solidaritasnya tinggi untuk urusan sosial. Jangankan kepada muslim yang sama-sama akidah, imannya sama, menyembah Allah, kepada yang selain muslim saja mereka peduli. Nah, ada juga catatan nih teman-teman, bahwa dahulu hotel
banyak, ada beberapa hotel di zaman Andalusia, hotel yang ditutup operasionalnya, operasinya ditutup karena banyak etika-etika yang dilanggar. Ini penting nih. Dahulu Islam tidak hanya mendirikan hotel, tapi Islam mengatur aktivitas yang ada di hotel tersebut. Ini penting untuk digarisbawahi bahwa kaum muslimin peduli, mereka takut kepada Allah. Bahwa membangun tempat-tempat penginapan pasti ada kemungkinan, ada potensi dijadikan tempat yang tidak baik. Maka ketika itu hotel-hotel yang beroperasi dan di dalamnya terdapat hal-hal yang kurang baik, ditutup operasinya, terutama di zaman Al-Hakam bin Hisham yang beliau memerintahkan untuk menghancurkan hotel-hotel yang ada di Rabat, yang di situ hotel tidak lagi digunakan sebagai tempat penginapan saja atau bermalam saja, tapi dilakukan aktivitas-aktivitas yang melanggar norma-norma agama dan lain sebagainya. Artinya kaum muslimin tidak hanya membangun infrastruktur, tidak hanya membangun bangunan, tapi membangun adab dan akhlak. Bahkan ketika fasilitas yang ada kok digunakan tidak semestinya, maka kaum muslimin tidak tanggung-tanggung untuk menghancurkannya agar tidak menjadi sebab kemarahan Allah Azza wa Jalla. Kira-kira itu kaum muslimin, rahmati Allah. Lihat bagaimana peradaban kita dari ayat menjadi sebuah inspirasi besar, yaitu hotel yang hari ini kita lihat dan tempat penginapan yang lain yang semisal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV